Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virgin Rumbayan dengan NIM 200611021889 dari kelas 5B4 Manajemen. Pada saat ini saya akan membawakan materi mengembangkan produk baru yang di dalamnya terdapat model bisnis berbasis produk dan berbasis platform dan juga proses pengembangan produk baru. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. 7 hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan produk. Yang pertama, melakukan riset. Yang kedua, kumpulkan ide sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, buat visi yang jelas. Yang keempat, utamakan kualitas. Yang kelima, meningkatkan value. Yang keenam, melakukan uji coba langsung dengan konsumen. Dan yang ketujuh, merestorasi produk yang sudah jadi. Mengapa produk baru perlu dikembangkan? Alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru adalah meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dengan adanya perubahan cepat dalam selera, teknologi, dan persaingan, perusahaan harus mengembangkan arus produk dan jasa baru secara tepat. 8 tahapan proses pengembangan produk baru. Yang pertama, merancang ide produk baru. Yang kedua, penyaringan atau pemilihan ide produk. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat, menyusun strategi pemasaran. Yang kelima, melakukan analisis bisnis. Yang keenam, mengembangkan dan menyempurnakan produk. Yang ketujuh, uji pemasaran dalam skala kecil. Yang kedelapan, memasarkan produk dalam skala besar. Bagian yang pertama, model bisnis. Model bisnis sendiri adalah struktur atau konsep bagaimana sebuah produk dilihat oleh konsumen. Dengan model bisnis, konsumen dapat mengetahui bagaimana produk Anda dapat diproduksi hingga ke tangan mereka, sehingga dapat membentuk persepsi nilai konsumen. Dalam model bisnis berbasis produk ini, saya mengambil contoh pengembangan jejaring bisnis berbasis produk lokal Kota Cilegon. Dengan penulis Fadila Mutia Sahara, Fauji Sanusi, dan Stania Cahaya Suci. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan sektor yang potensial dalam mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya dalam mengembangkan UMKM adalah dengan memperluas jejaring bisnis, khususnya UMKM produk lokal. Potensi produk lokal seperti emping, gula aren, batik Cilegon, dan berbagai produk khas lainnya sangat diminati masyarakat baik di Banten maupun di luar Provinsi Banten. Teknologi yang berkembang saat ini, terutama internet dan media sosial, membantu pelaku usaha untuk memperluas jaringan pasar dan usahanya. Akan tetapi, tidak sedikit pelaku usaha yang belum mengoptimalkan teknologi digital untuk memperluas dan mengembangkan jejaring bisnisnya. Melalui pengabdian masyarakat ini, pelaku usaha UMKM diberikan pelatihan dan pendampingan melalui penggunaan Google Bisnisku dan pengoptimalan media sosial untuk membantu mengiterasikan kedua aspek pemasaran baik secara offline maupun pemasaran secara online. Salah satu persoalan yang terjadi di Kota Cilegon adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon tahun 2018 adalah 5,83%. Angka ini lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yaitu 5,81%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak menunjukkan kesejahteraan yang merata di setiap lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dari angka indeks TAIL sebesar 9,95 yang artinya Cilegon merupakan daerah maju tapi lamban tumbuh dan merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang memiliki tinggi ketimpangan tinggi. Penyebab ketimpangan di Kota Cilegon terjadi karena masuknya perusahaan-perusahaan asing seperti Diatmika tahun 2013. Selain itu, pembangunan daerah tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga para perusahaan memperkerjakan para pekerjanya dari luar Kota Cilegon. Hal ini didukung oleh data dari BPS tahun 2019 yang mencatat jumlah pengangguran di Cilegon masih relatif tinggi, yakni 9,33%. Penurunan tingkat pengangguran merupakan salah satu isu
Strategis yang tertera pada Renstra RPJMD Kota Cilegon tahun 2016-2021 yang menargetkan angka pengangguran turun hingga 7,01%. Upaya mengurangi angka pengangguran dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat di sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM memiliki potensi meningkatkan pendapatan serta membantu penyerapan tenaga kerja. Supriyanto 2012. Akan tetapi jumlah UMKM di Kota Cilegon relatif sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi Banten. Angka ini perlu ditingkatkan mengingat Kota Cilegon yang merupakan daerah strategis dan potensial untuk mengembangkan bisnis khususnya UMKM berbasis produk lokal. Agar hal tersebut dapat teratasi, perlunya keterbukaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan sumber daya, terutama sumber daya yang berbasis lokal. Endaryono and Jurhartono tahun 2018. Pengembangan masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dapat menciptakan pelaku-pelaku usaha baru dalam mengembangkan produk lokal Kota Cilegon dan selanjutnya dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulan dari model bisnis berbasis produk lokal ini yaitu seperti yang sudah saya contohkan tadi, mengambil juga contoh dari Kota Cilegon, yaitu pemerintah juga harus membantu masyarakat kecil dalam UMKM agar tercapailah upaya penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran di Kota Cilegon maupun di kota-kota lain. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya yaitu model bisnis berbasis platform. Model bisnis berbasis platform adalah model bisnis yang dilakukan dengan menciptakan media yang dilengkapi dengan aturan tertentu, di mana penjual dan pembeli bisa langsung melakukan interaksi di dalamnya. Kemajuan teknologi dan gaya hidup masyarakat saat ini menjadi suatu hal yang cepat menyebar dan mempercepat akses pengetahuan mengenai budaya lain yang membawa dampak perubahan hingga ke tingkat dasar kehidupan manusia di Indonesia. Kemajuan tersebut membawa dampak yang dapat terlihat dari segi fashion, teknologi, makanan, minuman, sosial budaya, hingga pada kebiasaan. Kebiasaan yang menjadi sebuah tren saat ini adalah begitu banyak acara yang diselenggarakan dalam upaya memperingati suatu kejadian atau dalam hal pertemuan yang berhubungan untuk perkembangan suatu perusahaan hingga suatu negara. Perkembangan teknologi informasi saat ini juga mempengaruhi proses bisnis, di mana banyak pelaku bisnis mengubah proses bisnisnya menjadi e-bisnis karena berbagai kemudahan yang ditawarkan. Jenis-jenis model bisnis digital. Perkembangan digital memunculkan banyaknya model bisnis baru yang semakin beragam dan adaptif. Dengan berbagai teknologi seperti pembayaran online, model langganan, dan lain sebagainya, membuat bisnis juga bisa mengeksplorasi peluang-peluang lain di dunia digital. Bisnis pun bisa mendapatkan keuntungan dengan lebih modern menggunakan satu atau berbagai macam model bisnis digital seperti layaknya startup. Model bisnis yang bagus adalah salah satu faktor utama dalam keberhasilan bisnis. Model-model ini seringkali muncul dari adaptasi model bisnis lama yang adaptif di era digital. Terdapat banyak jenis model bisnis dalam dunia digital, namun secara sederhana kita akan mengklasifikasikan hal tersebut dalam 9 model yaitu: yang pertama, brokerage atau marketplace. Model bisnis ini pada intinya menghubungkan penjual dan pembeli pada satu tempat. Brokerage atau lebih modern disebut marketplace akan mendapatkan keuntungan dari biaya layanan penggunaan platform, komisi penjualan, maupun jasa iklan untuk penjual. Model bisnis ini mengarahkan upaya bisnis untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya penjual dan pembeli. Contoh yang paling umum di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Yang kedua, advertising. Model bisnis ini menghubungkan para pemasang iklan dengan pemilik media. Dalam digital, seringkali pemilik media juga mempunyai model bisnis advertising untuk menyediakan iklan langsung ke platformnya. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari persentase komisi menjual iklan atau biaya iklan jika memiliki platform media.
Model ini mengandalkan banyaknya pengguna yang bisa diberi iklan oleh para pemasang iklan. Contoh perusahaan yang menggunakan model ini adalah Google dengan Google Ads, Facebook dan Instagram dengan Facebook Ads, serta beberapa marketplace seperti Shopee dengan Shopee Iklanku. Yang ketiga, Inform Diary. Model bisnis ini menghubungkan konsumen dengan kurasi informasi yang bersifat spesifik dan bernilai. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari biaya langganan atau biaya akses. Model ini mengandalkan kualitas dari kurasi informasi yang disediakan. Semakin berkualitas atau bermanfaat, maka semakin mahal harga yang ditawarkan. Contoh perusahaan yang memakai model bisnis ini adalah Kompas dengan kompas.id dan Bloomberg dengan Bloomberg Terminal. Yang keempat, Merchant. Model bisnis ini sama seperti model bisnis yang sudah ada sebelum era digital. Namun, perbedaannya terletak pada pemanfaatan digital sebagai saluran distribusi dan pemasaran. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dihasilkan. Yang kelima, Manufacturer. Model bisnis ini sama dengan sebelumnya, memanfaatkan kekuatan digital untuk membuat proses bisnis lebih efisien dan efektif. Model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang dibuat. Manufacturer dapat menjual produk langsung ke konsumen maupun ke jaringan distributor yang dimiliki. Yang keenam, Affiliate. Model bisnis ini menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain dengan keuntungan berupa persentase keuntungan jika terjadi penjualan. Model bisnis ini tidak membayar komisi apapun jika tidak ada penjualan atau aksi konversi apapun yang terjadi. Yang ketujuh, Community. Model bisnis ini mengandalkan komunitas yang aktif dan engagement yang tinggi untuk menjalankan bisnisnya. Cara perusahaan mendapatkan keuntungan dari model bisnis community bisa dengan biaya langganan, jasa iklan, berjualan langsung, ataupun lainnya. Yang kedelapan, Subscription. Model bisnis ini membebankan biaya tertentu kepada konsumen sebagai ganti untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Semakin banyak pengguna yang dimiliki, maka semakin besar penghasilan yang didapatkan. Contoh perusahaan yang menjalankan model bisnis ini adalah Netflix, Spotify, dan lainnya. Yang kesembilan, Utility atau On-Demand. Model bisnis ini membebankan biaya sesuai layanan yang digunakan. Kita banyak melihat model bisnis ini semakin efektif dengan banyaknya tawaran layanan yang ditawarkan. Contoh perusahaan yang menjalankan model bisnis ini adalah Gojek dan Grab. Pada praktiknya, seringkali model bisnis digital ini dipakai secara bersamaan untuk memperkuat ekosistem digital yang dimiliki. Seperti misalnya community, inform diary, dan subscription banyak sekali dipakai menjadi dasar model bisnis perusahaan media modern. Selain itu, model bisnis ini juga menjadi sangat adaptif dengan perkembangan agar konsumen lebih nyaman. Kita masuk dalam bagian yang selanjutnya, yaitu proses pengembangan produk baru. Nah, dalam proses pengembangan produk ini ada beberapa langkah, dan yang saya ambil adalah yang versi 7 langkah. Langkah yang pertama yaitu penyusunan ide. Proses pengembangan produk baru dimulai dengan pembuatan ide. Pada tahap ini, kamu melakukan brainstorming ide yang akan membantumu memecahkan masalah pelanggan dengan cara baru dan inovatif. Saat kamu menemukan ide yang membantumu memecahkan kebutuhan pelanggan, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang target pasar. Selain itu, kamu perlu tahu poin kesulitan pelanggan yang ingin kamu selesaikan dan carikan solusinya. Yang kedua, penelitian. Setelah kamu mengembangkan ide produk, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian untuk menjadikan produk tersebut nyata. Ada berbagai langkah yang dapat kamu lakukan untuk melakukan proses pengembangan produk baru ini. Pertama, kamu bisa melakukan riset pasar untuk memahami sentimen saat ini di industri. Jika ada celah yang cocok dengan produkmu, apakah akan ada permintaan di pasar terkait produkmu? Kedua, lakukanlah analisis kompetitor. Hal ini untuk memahami hal-hal yang dianggap kurang oleh pelanggan terhadap produk atau layanan kompetitor. Kamu dapat masukkan pengetahuan tersebut ke dalam pengembangan produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan target pasar kamu.
Pada tahap ini, kamu juga bisa mendapatkan umpan balik awal dari pelanggan tentang ide produk kamu sebelum membuat definisi akhir untuk produk. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan umpan balik ini yaitu melalui survei. Kamu dapat dengan mudah dan cepat mengumpulkan informasi dari pelanggan yang sudah ada. Pada tahap ini, mungkin akan ada pengulangan karena penelitianmu dilakukan untuk memperbaiki ide orisinal. Yang ketiga, perencanaan. Tahap ketiga yaitu perencanaan. Pada tahap ini, kamu merumuskan ide atau definisi produk akhir berdasarkan ide dan penelitian awal, kemudian mulai membuat rencana untuk mewujudkannya. Saat kamu menentukan produk akhir, kamu harus mulai merencanakan apa yang kamu perlukan untuk membuatnya. Misalnya, jika membuat produk fisik, kamu harus mencari bahan yang diperlukan atau menemukan mitra produksi yang akan membantu dalam pembuatan. Perencanaan juga melibatkan pembuatan strategi pemasaran yang akan membantumu memasarkan secara efektif ketika produk selesai. Yang keempat, pembuatan prototipe. Mengutip dari HubSpot, fase pembuatan prototipe adalah ketika kamu datang dengan produk sampel yang akan dibuat selama produksi massal. Prototipe ini sering disebut sebagai minimum viable product atau MVP, yang merupakan versi dasar produkmu. Ini masih mirip dengan produk akhir yang akan membantumu memahami cara kerjanya dan mengidentifikasi area apapun yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang kelima, pengujian. Sebelum meluncurkan produk, kamu perlu mengujinya untuk memastikan produk akan berfungsi seperti yang diiklankan dan secara efektif memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, selama tahap ini, kamu akan membagikan prototipe dengan audiens target dan meminta umpan balik yang dapat ditindaklanjuti tentang cara kerja produk. Pada dasarnya, produkmu digunakan dalam situasi yang mirip dengan kasus penggunaan di dunia nyata. Jadi, kamu tahu persis apa yang berhasil dan apa yang tidak. Yang keenam, pengembangan produk. Tahap ini melibatkan pembuatan produk akhir yang akan dikomersialkan setelah selesai. Kamu bisa menggunakan wawasan yang diperoleh dari pengujian MVP untuk membuat sentuhan akhir pada prototipe dan memulai produksi massal. Tergantung pada jenis bisnis, kamu mungkin akan memiliki proses yang berbeda untuk pengembangan produk. Yang ketujuh, komersialisasi. Tahap akhir dari proses pengembangan produk baru yaitu komersialisasi, di mana kamu memperkenalkan produk ke pasar. Kamu dapat mengimplementasikan rencana pemasaran untuk membuat audiens mengetahui produk barumu. Lakukan pula campaign yang akan menarik mereka untuk menjadi pelanggan. Meskipun ini adalah tahap akhir, banyak bisnis meluncurkan produk mereka dan seiring berjalannya waktu kembali melakukan perbaikan pada produk. Demikianlah materi yang sudah saya bawakan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan sampai berjumpa lagi di materi-materi selanjutnya.